Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan izin dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini tanpa ada kurang suatu apapun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfan Nugroho dari UPBJJ UT Semarang, dan saya di sini akan menyampaikan tentang materi pentingnya vaksinasi COVID-19. Sebelumnya, apa itu COVID-19? COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Nah, ini adalah jumlah kasus positif yang ada di Indonesia. Jumlah 4.250.000.000. Data itu per tanggal 13 November 2021. Berikut perinciannya. Dari 4,25 juta kasus, terdapat 4 juta lebih kasus sembuh dan ada 143.000 kematian. Selanjutnya, mengapa penyebaran COVID itu sangat cepat? Ya, penyebaran virus COVID-19. Virus dapat menyebar dari mulut atau hidung orang yang terinfeksi melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Partikel ini dapat berupa droplet yang lebih besar dari saluran pernapasan hingga aerosol yang lebih kecil. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika berada di orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Anda juga dapat tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Yang ketiga, ada gejala-gejala COVID-19. Gejala COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Cara penanganan dan pencegahan COVID-19. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Tindakan ini bisa berupa seperti isolasi mandiri selama 14 hari atau 2 minggu. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Nah, untuk mencegah itu kita bisa dengan menjalankan 3M. M yang pertama adalah menjaga jarak. Jaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, memakai masker. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Nah, yang kelima, vaksinasi. Apa itu vaksinasi? Vaksinasi merupakan cara terbaik untuk mencegah COVID-19. Vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme atau zat yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga aman dan jika diberikan kepada seseorang akan membuat kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit tertentu. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalani vaksin karena memiliki kondisi tertentu
seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Berikutnya, ini merupakan data jumlah vaksinasi di Indonesia pada tanggal 13 November 2021. Di sini, dosis pertama berjumlah 129 juta lebih jiwa yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama. Sedangkan untuk dosis kedua, ada lebih dari 82 juta jiwa yang sudah menjalani dosis kedua, vaksinasi dosis kedua. Sedangkan dosis ketiga ada sejumlah 1.180.000 lebih. Nah, dosis ketiga ini adalah untuk vaksinasi jenis vaksin Sinovac dan beberapa vaksin yang memerlukan dosis ketiga. Sedangkan target sasaran vaksinasi nasional sebanyak 720 jiwa. Ayo suksesan vaksinasi nasional. Mari bersama kita dukung program pemerintah untuk melakukan vaksinasi nasional. Mari kita saling menjaga. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.